Assalamualaikum, selamat sore Mas Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Gimana kabarnya Mas Abi? Alhamdulillah sehat. Jogja ini selalu cerah. Kita harus ikut sumringah. Sebelumnya mohon izin buka masker boleh? Oh boleh. Iya. Kita lepas masker aja biar lebih interaktif. Iya. Terima kasih Mas Abi atas waktunya yang sudah berkenan untuk kita wawancarai. Sami-sami. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Amirul dan ini Nama saya Ilham. Baik. Iya. Ilham dan Amirul. Oke. Ya. Mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan sedikit mewawancarai Mas Abe Sedikit banyak boleh. mengenai leadership begitu. Baik, leadership ya, kepemimpinan ya. Oke. Mungkin langsung saja ya Mas Abe. Ya, langsung. Jadi di setiap pemimpin itu kan mempunyai karakternya masing-masing. Iya, betul. Nah, ada yang tegas, ada yang santai dan berbagai hal gitu. Nah, kalau dari Mas Abe sendiri ketika menjadi seorang pemimpin tuh bagaimana? Oke. Baik, terima kasih teman-teman grup berapa? Grup 3 ya? Kelompok 3. Oke, perkenalkan nama saya Abe. Saya pelaku bisnis di F&B, di kuliner, ada juga properti begitu. Kebetulan dimintai Mas Dodi untuk membersamai teman-teman. Kita akan mengupas diskusi soal leadershipan. Nah, kalau teorinya itu kan banyak ya karakteristik kepemimpinan. Maksudnya dari berbagai versi. Ada Weber, ada macam-macam. Kalau bahkan Plato punya rumusan sendiri soal teologi kepemimpinan. Nah, bagi saya semua pemimpin itu punya karakter masing-masing. Tapi yang paling efektif dan efisien yang mana yang bisa kita tiru? Kalau saya sendiri menginternalisasi di dalam diri saya pemimpin yang baik itu yang bisa diteladani. Yang bisa diteladani, yang bisa menjadi contoh. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan pengaruh Bapak terhadap orang lain? Oke, langsung masuk ke cara mempengaruhi ya. Iya. Lebih implementatif. Oke, mungkin kalau rekan-rekan di ruang kelas kan untuk mendapatkan kompetensi leadership secara teoritis. Nah, sekarang kita lebih ke praktisnya bagaimana. Gimana caranya kita bisa membubuhi semangat pada orang lain. Itu kan salah satu output ya dari mempengaruhi orang lain. Bagaimana kita bisa menginfluence mereka agar mau bergerak sehingga produktif, kemudian lini bisnis kita bisa berjalan. Salah satunya kalau saya biasanya mampu menjadi rekan dengar, kemudian bisa memberikan arahan. Caranya gimana? Nah, itu perlu banyak pendekatan. Pendekatan ini butuh proses. Prosesnya seperti apa? Nah, itu harus dijalani masing-masing beda. Punya karakternya sendiri-sendiri gitu ya dari. Ya. Kalau saya misalnya, saya akan melakukan upaya pendekatan, misal kita lihat dari konteks masalah. Kemudian kita ajak bicara, kemudian kita rumuskan bersama nih masalahnya, tanpa blaming, karena every single moment, ya kan, itu kan punya masalahnya sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa judge people by each moment. Nah, iya. Terkadang kan juga ketika Bapak mempunyai suatu ide, nah itu orang lain tuh tidak selalu menerima ide kita. Nah, lalu bagaimana cara Mas Abe ini supaya orang lain bisa sependapat dengan Mas Abe? Yang pertama yang saya lakukan biasanya adalah menyamakan frekuensi. Kalau frekuensi kita sudah sama, vibrasinya sama, maka akan memiliki visi atau tujuan yang sama. Goalsnya untuk apa? Untuk kemajuan bisnis. Lalu saat kita dalam sebuah proyek, bagaimana saat kita di dalam mengerjakan sebuah proyek, bagaimana cara Anda agar terus mengembangkan tim yang produktif dalam melaksanakan proyek tersebut? Maksudnya gimana? Maksudnya cara Bapak mengembangkan tim tersebut agar tetap. Gimana kita bisa menghandle tim agar lebih produktif? Nah,
banyak cara, banyak metode yang orang-orang lakukan ya, untuk menghandle tim. Ada beberapa yang menggunakan sistem namanya reward and punishment. Ada juga yang menggunakan sistem kalau kalian belajar kepemimpinan transaksional itu masih ingat? Itu teori nih di kelas nih. Transaksional tuh kalau you bisa kerjakan 1, 2, 3 task, you akan dapatkan apa misalnya kan, hadiah gitu ya. ya itu namanya stimulus agar kita mampu bekerja lebih produktif dan lebih efektif. Dan selama ini itu saya terapkan, ya work. Lalu menurut Mas Abe ini seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik, kita balik lagi ke tadi ya, fungsi leadership itu kan agar kita bisa membimbing, agar kita bisa mengarahkan bawahan kita, partner kita ke tujuan yang ingin kita capai. Pemimpin yang baik tentunya yang bisa mengarahkan itu, yang bisa menjadi teman, yang bisa menjadi partner bicara, yang bisa memberikan arahan secara tepat, detail. Caranya gimana? Caranya sampaikan tujuanmu secara simpel, mudah diterima, kemudian sharing, evaluating, itu fungsi controllingnya. Dan saya lagi-lagi lebih suka kasih reward punishment ya, itu stimulan yang paling efektif selama ini. Itu di berbagai lini usaha work ya, sangat betul. Apakah Bapak pernah di posisi Bapak sebagai di jabatan di perusahaan Bapak? Apakah Bapak pernah merasa putus asa atau kewalahan? Nggak boleh dong, putus asa kan mengingkari adanya Tuhan. Nggak boleh berputus asa. Oh, berarti tidak pernah ya Pak? Kebersamaan. Iya. Itu kan bersama kita, jadi nggak boleh berputus asa. Lalu untuk cara kita agar tidak merasa putus asa bagaimana Pak? Itu jelas ya, yang harus kita pegang teguh kan yang pertama isi dalam kitab suci ada ayat inna ma'al usri yusra. Jadi ketika you menghadapi kesulitan sebenarnya itu bersamaan dengan kemudahan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Tafsir yang bagiku lebih tepat adalah bersamaan. Jadi kayak mata koin tuh gopean tuh ada Garuda ada 500 kan ya. Itu beriringan tuh, jadi bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Apa momennya? Ya namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Nah, yang paling berat bagi saya ya itu menaklukkan diri sendiri. Jadi ya kita nggak harus peduli apa yang orang lain lakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan lebih baik dari hari kemarin, yang besok harus lebih baik dari hari sekarang. Fokusnya ke diri sendiri sih, nggak usah fokus ke orang lain. Jadi buat apa putus asa? Kan innallaha ma'ana. Berarti lebih kayak membuat diri menjadi lebih baik sendiri. Iya betul, dan itu harus diimplementasi dalam bisnis, dan itu juga harus ditularkan di tim. Itu harus memberikan vibrasi positif yang baik. Fungsinya apa ya? Untuk produktivitas. Lalu setiap perusahaan kan itu pasti ada kayak tantangannya begitu ya. Betul, ada challenge pasti. Nah, itu menurut Mas Abe ketika menjadi leader itu tantangan terbesar Mas Abe itu apa? ketika kita menemukan ini ya, aku coba memperhalus bahasanya ya. Ada fraud itu kecurangan, entah finance, entah sisi profesionalitas atau sisi lain yang terkait etika bisnis. Itu paling sulit, paling berat bagi saya ketika harus memutuskan mana yang baik untuk perusahaan dan kepentingan pribadi. Itu kita harus lebih rasional. Itu yang sulit. Lalu pastikan sudah banyak proyek yang Bapak kerjakan ya. Lah itu apa saja sih Pak? Aja bro. Oh ya. Pasti ada banyak proyek yang Mas kerjakan di perusahaan. Ya. Itu apa saja sih Pak? Apa saja sih Mas permasalahan yang sering dialami dalam sebuah proyek tersebut? Kalau setiap masalah pasti ada ya. Setiap every single chapter pasti ada problemnya. Misalnya ketika saya menggeluti dunia kuliner aja dianggap Pak, ada kendala soal trust, soal kepercayaan. Membangunnya kan sulit. Kalau dari saya sendiri, aset terbesar kita tuh integritas. Integritas itu aset terbesar.
Jadi itu yang nggak boleh sampai tercederai, itu harus dijaga betul. Nah, bagaimana kita menghadapi rekan partner yang demikian misalnya? Itu punya treatment masing-masing ya. Kalau saya lebih ke melihat ke diri saya sendiri. Pertanyaannya tadi apa? Apa saja masalah yang sering Mas alami? Iya, kalau masalah-masalah secara teknis biasanya soal teknis, misal kalau keuangan ada fraud keuangan, kalau profesional ada yang tidak komitmen pada kerjaannya, ya kita kembalikan lagi ke komitmen awal, isinya gimana, goalsnya apa, itu yang harus jadi tujuan bersama. Nah, sebenarnya ini juga hampir sama kayak yang tadi ya, Mas. Ya. Kan ketika ada seseorang yang tidak sependapat atau seide dengan Mas AB, nah bagaimana cara Mas AB itu supaya bisa sefrekuensi begitu, bisa sama-sama menuju goalsnya itu? Ya, oke, ini jawabannya lebih subjektif ya. Subjektif artinya yang saya alami dan saya lakukan, gitu kan. Maka ketika pertanyaan ini disampaikan ke orang lain, mungkin jawabannya juga berbeda. Yang pertama, kita harus paham betul bahwa bumi berputar bukan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita nggak boleh egois karena ya ada 1 million people di dunia yang harus kita hargai. Mereka juga menikmati rahmat Allah di muka bumi. Yang kedua, setiap orang isi kepalanya beda-beda. Maka yang biasa saya lakukan adalah deep talk ya. Deep talk ini lebih ke sisi afeksi. Tapi kalau nanti kerjaan, dia harus bicara soal kognisi nih. Tahu afeksi sama kognisi? Kognisi itu di sini, afeksi di sini. Nah, ini kalau sudah sifatnya soal profesionalitas, maka yang harus kita kedepankan adalah sisi kognisi, sisi rasional. Pertimbangannya harus rasional, harus tepat. Kalau you salah, ya kita harus sampaikan bahwa you salah. Yang benar kayak gini. Begitupun kayak kita. Kalau kita salah, ya kita harus mengakui kesalahan, harus evaluasi juga. Dari pengalaman dan tantangan yang pernah Bapak lalui, boleh ceritakan sedikit perkembangan perusahaan Mas dari dulu sampai sekarang mungkin Pak? Kalau saya bukan pebisnis yang sudah menggurita, jadi nggak ada perkembangan yang bisa saya ceritakan dan saya banggakan. Sampai detik ini pun saya masih belajar, termasuk dengan dosen jenengan, dengan Mas Dodi, saya juga masih belajar. Jadi ya setiap hari waktu kita untuk belajar sampai 7 langkah terakhir yang mengantar kita di yang lain, kan itu. Jadi kalau bicara perkembangan bisnis, yang paling saya dalami sekarang soal digital. Mungkin malah saya pengen belajar sama anak-anak kami gimana caranya punya bisnis digital yang baik. Yang lagi tren sekarang kan metaverse, NFT dan lain-lain. Saya pengen belajar tuh. Kalau ngajarin saya ya sama-sama belajar. Mungkin cukup sampai sini saja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih pada Mas Abe atas jawaban-jawabannya yang luar biasa, yang juga mungkin bisa memotivasi kita semua ya untuk jadi leader yang baik. Mungkin dari Mas Abe ada motivasi atau ada ucapan untuk kita supaya menjadi leader yang baik? Ya, pertama yang perlu ditaklukkan itu bukan orang lain, bukan bisnisnya juga yang perlu ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap waktu itu adalah waktu belajar yang baik. Jadi manfaatkan setiap waktu itu, yang nggak bisa kita belikan waktu. Oke, terakhir. Beberapa orang melihat karakter kepemimpinan yang karismatik itu kan gift. Tapi percayalah, ada rumus kehidupan yang namanya repetisi. Otot itu bisa kebentuk karena ada repetisi. Lemak bisa kebentuk karena ada repetisi. Makan terus kan jadi berlemak. Maka ke distraksi.
maka lakukan banyak hal baik setiap hari, direpetisi terus, diulang-ulang terus sehingga menghasilkan vibrasi yang positif yang mampu mendatangkan rezeki yang baik juga. Itu namanya hukumnya law of attraction ya. Jadi terus berbuat baik aja. Terima kasih Mas AB atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga juga bisa menjadi wawasan kita semua supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih juga. Saya belum berilmu ya, masih fakir ilmu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga pertemuan kita dirahmati Allah, terus ada manfaatnya dan bisa menjadi silaturahmi bagi kita. Semoga kedepannya bisa bertemu lagi, sharing Iya. lagi. Terima kasih Mas Abe, sore ini sudah menyempatkan waktunya. Dari saya cukupkan ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.